ekspektasi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan dengan adanya COVID-19 yang membuat sebagian besar pelajar belajar dari rumah dengan perangkat mereka sendiri, mereka harus beradaptasi dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jika Anda belum berlangganan, Anda akan ketinggalan. Mari kita lihat keterampilan apa yang Anda butuhkan untuk menjadi pelajar yang sukses di abad ke-21. Nomor 1, tingkat EQ yang tinggi. Alexa, bahkan sebelum Anda membuka buku teks, Anda harus memiliki tingkat EQ yang tinggi. Karena saat Anda belajar keras, kecerdasan buatan menjadi lebih maju, yang menyebabkan lebih sedikit peluang kerja dan lebih banyak orang melamar posisi yang sama. Anda harus mengungguli pesaing Anda. Sekarang, bagaimana Anda bisa melakukannya jika Anda semua memiliki kualifikasi yang sama? Nah, itu mudah. Mulailah melatih EQ Anda, yaitu kemampuan Anda untuk memahami orang lain dan diri sendiri. Banyak orang percaya bahwa memiliki tingkat EQ yang lebih tinggi jauh lebih berharga daripada tingkat IQ yang lebih tinggi. Anda mendapatkan kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Semua ini merupakan bagian dari EQ Anda. Namun, jangan khawatir, kami akan membahasnya lebih detail dalam video ini. Besti, sekarang sih sekali langganan Grab Unlimited. Namun, jangan khawatir, kami akan membahasnya lebih detail dalam video ini. Kedua, pahami berbagai platform digital. Mengetahui Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok luar dalam memang bagus, tetapi itu saja tidak cukup. Siswa di abad ke-21 perlu mengetahui semua platform digital yang tersedia dan merasa nyaman bekerja di semua platform tersebut. Pinterest, Tumblr, Reddit, LinkedIn, Fiverr, Medium. Ini semua hanyalah beberapa platform yang perlu diketahui siswa. Pada tahun 2017, diperkirakan 90% bisnis di AS menggunakan media sosial. Angka itu terus meningkat sejak saat itu dengan lebih dari 4 miliar orang menggunakan internet setiap hari. Sangat penting untuk memastikan Anda mengetahui berbagai macam platform. Semakin banyak platform yang Anda kuasai, semakin mudah Anda mendapatkan pekerjaan. Pengusaha internet Ryan Holmes mengatakan hal berikut. Yang penting, perusahaan menggunakan media sosial untuk melakukan hal-hal yang jauh melampaui sekadar mengobrol dengan pelanggan yang sudah ada di Facebook. Departemen penjualan menggunakan media sosial untuk memelihara prospek dan menutup penjualan. Sumber daya manusia akan memposting lowongan pekerjaan dan menyaring pelamar. Komunitas dan regu pendukung menggali jaringan, blog, dan forum dengan alat pendengar yang mendalam. Nomor 3, siswa harus dapat mengakses dan menganalisis informasi. Jadi tidak ada gunanya dapat menggunakan semua platform digital ini dan tidak dapat memahami informasi yang mereka berikan. Saat ini, siswa harus dapat melihat informasi dan menganalisisnya secara konstruktif. Dengan keterampilan ini, Anda akan dapat memberikan fakta dan angka yang mudah dipahami kepada bisnis atau perusahaan dan akan membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik. Akan membantu jika Anda menargetkan pelanggan yang tepat, menjadi inovatif, memangkas biaya operasional, dan membuat bisnis berjalan jauh lebih lancar. Nomor 4, miliki keterampilan komunikasi yang luar biasa baik daring maupun luring. Memiliki keterampilan komunikasi yang hebat mungkin tidak datang dengan sendirinya kepada Anda, tetapi untungnya, itu adalah area yang dapat Anda tekuni. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, standar hidup yang lebih rendah, budaya, latar belakang, tipe kepribadian, dan usia adalah keterampilan yang tidak dapat direbut oleh siapapun dari Anda. Untuk menyoroti bagian-bagian penting agar dapat melakukannya dengan benar, berikut yang perlu Anda lakukan. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Jadilah setara. Jangan memberikan nasihat yang tidak diminta. Perhatikan nada bicara dan bahasa tubuh Anda. Jadilah diri sendiri dan ingatlah bahwa ini bukan tentang Anda. Saat daring, patuhi aturan netiquette. Jangan katakan apapun secara daring yang tidak akan Anda katakan kepada seseorang yang berdiri di sebelah Anda. Buat postingan Anda singkat dan langsung ke intinya. Berikan umpan balik yang tepat jika diperlukan dan sesuaikan nada dengan audiens Anda. Dan para aluxer, tolong jangan lakukan apa yang dilakukan Kaptenian Donovan Tut. Pria itu bekerja untuk Panda Clothing, merek pakaian olahraga lokal yang menggunakan Instagram Stories dan mempermalukan wanita gemuk. Tak perlu dikatakan lagi, dia tidak lagi memiliki pekerjaan dan reputasinya telah hancur. Nomor 5, kembangkan jiwa kewirausahaan, meskipun hanya diri Anda sendiri. Anda sedang memasarkan. Di abad ke-21, memiliki pola pikir kewirausahaan sangatlah penting. Menjadi inovatif dan mengambil risiko yang diperhitungkan adalah bagian dari keahlian yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan. Memiliki pola pikir seperti ini tidak hanya berpengaruh di dunia bisnis, tetapi juga di area lain dalam hidup Anda. Mengambil risiko dan menghadapi kegagalan adalah bagian dari bisnis, tetapi juga bagian dari kehidupan nyata. Ini akan membantu Anda terus melangkah maju ketika keadaan sulit dalam bisnis dan kehidupan pribadi Anda.
Anda. Menjadi wirausaha berarti memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dan merupakan jalan keluar yang kreatif untuk mewujudkannya. Dan Aluxer, keterampilan ini akan membedakan Anda dari rekan-rekan Anda. Nomor 6, perubahan terjadi dalam semalam. Siswa harus bisa beradaptasi. Dulu, orang tua atau kakek nenek kita akan mendapatkan pekerjaan di usia awal 20-an dan merayakan 40 tahun bekerja di perusahaan yang sama. Banyak hal telah berubah dan begitu pula kita. Saat ini, bukan hal yang aneh bagi orang untuk sering berpindah pekerjaan untuk mencari sesuatu yang memiliki tujuan dan menghargai karyawan. Sebuah laporan dari LinkedIn mengonfirmasi bahwa 94% karyawan lebih memilih bertahan di perusahaan tempat mereka bekerja saat ini, tetapi merasa perlu pindah untuk memajukan karir, mempelajari keterampilan baru, dan mendapatkan gaji yang lebih baik. Bersikap terbuka terhadap perubahan merupakan bagian integral dari pelajar abad ke-21. Seperti yang dikatakan Charles Darwin, bukan spesies terkuat yang akan bertahan hidup, juga bukan yang paling cerdas, tetapi yang paling responsif terhadap perubahan. Nomor 7, mampu memecahkan masalah. Berpikir kritis dan memotivasi diri sendiri. Aluxer, keterampilan ini berjalan beriringan dan merupakan keterampilan yang akan menempatkan Anda pada keunggulan yang berbeda dibandingkan rekan-rekan Anda. Pemecahan masalah melibatkan identifikasi masalah, mencari alternatif, memilih solusi terbaik, dan menerapkan perubahan itu, lalu mampu berpikir kritis dan menindaklanjuti perubahan itu, semuanya akan menjadi pertanda baik bagi masa depan Anda. Nomor 8, pelajar harus memiliki rasa ingin tahu. Aktor, pengusaha, dan penulis Eric Booth berkata, ketika rasa ingin tahu hidup, kita tertarik pada banyak hal. Kita menemukan banyak dunia. Petik 2. Rasa ingin tahu merupakan faktor yang sangat penting untuk meraih kesuksesan. Hal ini mendorong Anda untuk bertanya, belajar dari orang lain, dan menemukan cara untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Orang yang ingin tahu ingin memahami banyak hal. Mereka berusaha untuk mengetahui segala hal tentang apa yang mereka lakukan dan mengapa, serta bagaimana peran mereka sesuai dengan gambaran yang lebih besar. Dan ketika orang yang ingin tahu mengalami kemunduran, mereka cenderung menganalisis alasannya dan melakukannya dengan lebih baik ketika mencoba lagi. Jika Anda ingin mempelajari beberapa keterampilan lain yang akan membuat Anda selangkah lebih maju, pastikan untuk menonton video kami, 10 keterampilan teratas yang harus dipelajari untuk masa depan Anda. Nomor 9, menjadi pemain tim yang baik. Aluxer, kami tahu ada banyak sekali daftar dan video yang dibuat tentang mengapa menjadi pemain tim itu penting, jadi kami tidak akan bertele-tele di sini. Kami hanya ingin menyoroti salah satu keuntungan terbesar dari kerja tim, yaitu keberagaman. Kerja tim adalah platform yang sempurna untuk terlibat dengan budaya dan pengalaman yang berbeda, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pelanggan. Anda tidak hanya akan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada klien Anda, tetapi Anda sebagai individu juga akan tumbuh yang membawa kita dengan baik ke poin berikutnya. Nomor 10, tinggalkan ego di rumah dan kembangkan keterampilan interpersonal dan intrapersonal. Jika Anda adalah pemain tim yang hebat, ini tidak akan berlaku untuk Anda. Namun, di abad ke-21, tidak ada tempat untuk ego yang besar. Orang-orang tidak menyukai mereka, dan mereka yang terus-menerus menunjukkannya akan segera tertinggal. Untuk menghindari ego yang besar, siswa perlu terus-menerus melatih keterampilan interpersonal dan intrapersonal mereka. Jadi, apa bedanya? Keterampilan interpersonal mengacu pada kepribadian dan keterampilan sosial Anda, dan keterampilan intrapersonal adalah karakter Anda dan cara Anda mengelola diri sendiri. Keterampilan interpersonal yang baik terkait langsung dengan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Menjadi komunikator yang baik berarti Anda akan lebih mudah mendapatkan teman, memiliki hubungan kerja yang bermakna, dan bahkan mendapatkan pekerjaan. Ketika Anda memiliki keterampilan intrapersonal yang baik, Anda memiliki kemampuan untuk mengelola emosi Anda. Anda berbicara dengan baik kepada diri sendiri. Anda memotivasi diri sendiri dan menyesuaikan pendekatan Anda saat dibutuhkan. Sekali lagi, seperti yang dikatakan Darwin, bukan yang terpintar yang bertahan hidup, tetapi mereka yang dapat beradaptasi dengan perubahan. Nomor 11, tunjukkan inisiatif. Jika Anda punya ide untuk menghemat uang perusahaan, bagikanlah. Jika ide Anda dapat meningkatkan pergantian karyawan, sampaikan. Dan jika Anda dapat meningkatkan berbagai hal di tempat kerja, lakukanlah. Inisiatif adalah tentang menjadi orang yang banyak akal dan mampu bekerja tanpa diperintah apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Menunjukkan inisiatif tidak hanya berakhir di tempat kerja. Ini penting untuk kemajuan pribadi, menyatukan komunitas, dan tidak menunggu orang lain untuk membuat perubahan, melakukan pekerjaan, atau memperbaiki masalah. Perubahan itu dimulai dari Anda, Aluxer, dan yang akan dibahas selanjutnya adalah mengapa melupakan kebiasaan menjadi Perubahan itu dimulai dari Anda, Aluxer, dan yang akan dibahas selanjutnya adalah mengapa melupakan kebiasaan menjadi seorang pecandu kerja itu penting.
Nomor 12, etos kerja yang baik tidak akan pernah ketinggalan zaman. Etos kerja tidak seperti kain perca, celana jeans, dan celana pendek bermuda. Itu akan bertahan lebih dari sekadar musim. Seperti yang kami katakan dalam video kami, 15 hal yang tidak memerlukan bakat sama sekali. Memiliki etos kerja yang baik berarti Anda menunjukkan integritas. Anda menganggap serius pekerjaan Anda dan menghasilkan hasil yang berkualitas tinggi. Anda bertanggung jawab, bekerja sebagai tim, dan menunjukkan ketahanan. Sam Ewing pernah berkata, kerja keras menunjukkan karakter seseorang. Ada yang menyingsingkan lengan baju, ada yang menyingsingkan hidup, dan ada yang tidak menyingsingkan lengan baju sama sekali. Petik 2. Jadi, Anda termasuk yang mana? Alok, sir. Nomor 13, menerima tanggung jawab. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, bukan? Itu adalah keterampilan yang tidak dimiliki kebanyakan orang, dan jika Anda dapat mempelajari keterampilan ini sejak usia muda, itu akan membuktikan bahwa Anda adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu. Menerima tanggung jawab ketika keadaan menjadi buruk akan membuat orang lain mempercayai Anda. Ditambah lagi, jika Anda melakukan kesalahan sekali dan menerima akibatnya, sebenarnya Anda mungkin tidak akan pernah melakukan kesalahan itu lagi. Namun sayangnya, kita lebih suka mendengarkan ego kita dan membiarkan orang lain menanggung akibatnya. Namun, ingatlah apa yang baru saja kita katakan tentang ego. Tidak ada tempat lagi untuk itu, dan secara realistis, itu hanya akan menggigit Anda di kemudian hari. Selanjutnya, apa yang dapat dipelajari siswa dari langkah terbaru Pinterest? Nomor 14, menjadi produktif secara efisien. Alok, sir, para pecandu kerja benar-benar tidak menyelesaikan pekerjaan lebih banyak daripada Anda. Yang mereka lakukan adalah meributkan detail-detail kecil dan benar-benar membuat diri mereka stres secara tidak perlu. Sangat penting untuk melupakan retorika bahwa menjadi seorang pecandu kerja adalah hal yang baik. Padahal tidak. Dan semakin cepat siswa mempelajari keterampilan ini, semakin baik. Jika Anda merasa tidak memiliki minat di luar dan hidup untuk bekerja atau keluarga Anda jarang bertemu, Anda berjuang melawan depresi dan memiliki masalah kesehatan, kami sangat menyarankan Anda mencari bantuan profesional. Beri diri Anda waktu istirahat dan Anda akan menemukan bahwa Anda dapat mencapai lebih banyak hal selama hari kerja saat Anda beristirahat dan tidak kelelahan. Dan jika Anda membutuhkan bantuan, lihatlah kursus meditasi kami di alux.com/mind mastery. Nomor 15, sadari dan peka secara global dan budaya. Mengetahui apa yang terjadi di sekitar Anda dan di seluruh dunia sangatlah penting. Menjadi peka secara budaya tidak dapat dinegosiasikan. Seiring dengan semakin terhubungnya dunia, kita menjadi lebih sadar akan perbedaan budaya dan bagaimana kita menanggapinya dapat membuat atau menghancurkan kita. Lihat saja Pinterest. Beberapa hari yang lalu, mereka mengumumkan akan menghapus semua ide kostum yang tidak sensitif secara budaya dari situs dan aplikasi mereka. Mereka sudah melarang iklan kostum yang tidak pantas secara budaya. Jika Anda kebetulan melihatnya, Anda akan diizinkan untuk melaporkannya. Dan Aluxer mengatakan orang-orang berasal dari negara-negara kumuh, seperti yang pernah dikatakan Trump, tidak akan membuat Anda diuntungkan. Anda dapat menyerahkan rasisme dan intoleransi kepadanya, dan Anda menjadi perubahan yang ingin Anda lihat di dunia ini. Jadi, Aluxer, kami ingin tahu apa yang menurut Anda merupakan keterampilan yang diperlukan bagi siswa di abad ke-21. Silakan bagikan pemikiran Anda dengan kami di kolom komentar di bawah. Sekarang, karena Anda adalah siswa yang tekun dan mengikuti kami sampai akhir, Anda mendapatkan bonus. Saat Anda di sekolah atau perguruan tinggi, bersama dengan semua keterampilan yang disebutkan di sini, Hukse, Anda tetap perlu belajar dan mempelajari fakta-faktanya. Nah, ini tips yang bagus buat kalian. Pelajari cara belajar. Tidak semua orang punya proses mengingat yang sama. Ada yang punya daya ingat visual yang hebat dan kalau mereka lihat grafik, mereka akan mengingatnya selama berminggu-minggu. Ada yang punya daya ingat audio yang hebat dan mendengarkan kursus akan jadi cara terbaik buat mereka untuk belajar. Temukan prosesmu. Semakin cepat kamu bisa melakukan ini, semakin mudah belajarmu. Terima kasih sudah menonton, Aluxer. Kami selalu menghargai dukungan dan jempolmu. Dan jangan lupa berlangganan untuk video-video hebat lainnya. Panas, panas, N.